Oke guys, kembali lagi di Ruang Dialog Undiksa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial gitu dengan tema yang akan kita bawakan sedikit tentang hal-hal mistis gitu ya. Nah sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber pada kali ini, pengen ngasih tahu juga nih bahwa Ruang Dialog Undiksa ini salah satu program dari kepala suku PMM 4 yang ada di Undiksa ini, yaitu biar kita bisa berdiskusi, bisa berbicara, bisa santai gitu ya, biar nanti anak-anak yang lain, anak PMM yang lain bisa membaca, apalagi untuk yang mungkin ada PMM 5 ke depannya. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu nih. Pertama ada Tri Nur Hidayat. Halo. Nah, biasanya dipanggil siapa, Kak? Tri Nurwiko. Ya. Oke, dan satu lagi ada Koirunisa Nur Izati. Hai. Oke, biasanya dipanggil siapa, Kak? Biasanya dipanggil Nisa. Nisa. Oke. Untuk kakak berdua nih, kakak kan ini udah ngikutin, udah tahu lah, udah ikut PMM kali ini udah berapa bulan, Kak, kira-kira? Hampir 5 ya. Hampir 5 ya, bulan depan kelima ya? Iya, bulan depan kelima. Waduh, dikit lagi kita pulang berarti ya. Oke, terus pengen nanya dong, alasan dulu nih, alasan kalian tuh ikut PMM tuh apa? Mungkin bisa dari Bang Tri? Oke, boleh. Jadi alasan aku ikut PMM ini, sebenarnya itu dulu yang PMM 3 itu aku mau ikut dan bikin akun segala macam. Namun waktu itu aku mewakili kampus untuk ke Thailand selama 1 bulan. Nah pada saat itu setelah aku bikin akun, akhirnya nggak aku terusin. Nah setelah pulang dari Thailand itu aku langsung memikirkan, oh ya ini masih ada kesempatan nih buat ikut PMM lagi. Nah akhirnya daftar, alhamdulillah keterima di Undiksa ini. Karena tujuanku yang pertama itu di Bali, kenapa? Itu karena satu, tempatnya wisata banyak banget, terus indah-indah, terus kemudian bangunannya yang unik, kemudian masyarakatnya juga humble sekali dan bertoleransi tentunya. Gitu. Betul. Kalau Kak Nisa? Saya awalnya tuh PM 3 itu mau ikut, tapi udah telat pendaftaran jadi gak bisa. Nah akhirnya di tahun ini, karena ini semester 6 ya, jadi tahun terakhir kita bisa ikut PMM ini, jadi aku usahain daftar, aku cari berkas-berkas dan akhirnya keterima di Undiksa ini. Undiksa. Kenapa kalau boleh tanya nih, kenapa kakak-kakak berdua ini milihnya Undiksa gitu kan? Padahal banyak univ yang lain ya, apalagi di Bali ini gitu ya. Mungkin dari Kanisa? Kalau aku sendiri kenapa milih di Bali? Iya Undiksa itu karena dia tempatnya di Bali dan karena dia nggak terlalu jauh dari Pulau Jawa. Jadi sebenarnya agak takut juga kalau keluar pulau yang terlalu jauh itu agak takut juga. Jadi pilih yang agak deketan gitu. Betul ya. Kalau kata nih? Kalau aku sendiri awalnya tuh tidak tahu semua univ Undiksa, kecuali satu univ, salah satu universitas itu yang di Denpasar ya. Denpasar ya kayak. Nah, sebenarnya mau milih situ. Cuman pada waktu itu mendaftar itu kuotanya udah melebihi kan, udah overload gitu. Nah, pada saat itu aku melihat Undiksa nih. Oh, ternyata ada Undiksa yang jauh di sana, yang istilahnya jauh dari Denpasar gitu. Nah itu istilahnya di pojokan. Nah pada saat itu kuota masih di bawah ketentuan gitu. Maksudnya belum full lah. Nah pada saat itu aku mikir, oh yaudah daftar sini aja lah, daripada nanti daftar yang sana udah overload gak keterima kan. Iya betul, susah ya. Nah pada akhirnya aku memilih Undiksa ini. Dan sudah sampai di sini senang banget lah pokoknya. Pastilah ya, pasti seneng lah jalan-jalan terus. Pastinya wilayah baru gitu kan. Nah ini kan udah 4 bulan kan berarti ya, 4-5 bulan lah ya gitu kan. Ada gak sih kesan gitu selama 4 bulan ini, gimana ya kesan kalian tuh di daerah Singaraja ini, terutama di Undiksa ya selama ini gitu. Mungkin dari Katri? Kalau aku sendiri yang paling suka ini adalah di Pantai Lovina atau Penimbangan. Kenapa tuh? Karena di sana kita bisa melihat lumba-lumba, dan itu pertama kalinya aku melihat lumba-lumba secara langsung di laut. Oh iya betul. Nah di situ kami ada kegiatan modul Nusantara, yaitu kelompok kami ada Arjuna. Pada saat itu tuh itu puasa loh, hari-hari puasa Ramadan. Dan itu kegiatan di sana, walaupun kita puasa tapi itu senang banget karena pertama kalinya melihat lumba-lumba langsung, kemudian memakai pelampung untuk terjun ke laut. Melihat mereka. Seru banget tuh berarti, panas-panas ya kan, lagi puasa terjun ke laut ya kan, nggak keselak air kan tapi kan aman sih. Aman ya. Kalau Kanisa? Kalau aku lebih ke budaya dan adatnya masyarakat sekitar sini itu kayak
terutama kalau sama Jawa jauh banget gitu ya. Jawa mayoritas Muslim dan di sini mayoritas Hindu gitu. Dan aku sukanya belajar budaya baru. Terus kan di sini ada beberapa upacara adat kayak kemarin ada nyepi, ada upacara-upacara gitu. Itu kita ikut. Dan kemarin ada upacara di Undiksa juga, itu aku juga ikut. Jadi kayak aku semangat banget buat belajar budaya di sini. Baru ya. Iya. Buat belajar budaya di sini. Ya emang di sini tuh Bali memang terkenal kan akan budayanya gitu kan, budayanya, kulturnya gitu kan. Nah, kan di Bali juga terkenal akan, mungkin kalian tahu lah ya tentang mistisnya gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih selama di sini, selama 4 bulan di sini gitu, pernah nggak ngerasain hal mistis gitu selama di Bali ini gitu? Siapa dulu yang jawab? Terserah siapa. Kanisa? Dulu. Katri? Ya, kamu. Boleh. Oke, kalau aku waktu itu pada saat puasa, terus pas ngepasin hari mau nyepi. Berarti tanggal 11-nya ya, awal-awalnya. Sebelum hari, tapi kan ada kayak perayaan Ogoh-Ogoh kan. Ogoh-ogoh. Nah, itu keesokan harinya, itu malam kan, nyepi malam. Itu aku kos di salah satu rumah yang dikosin, dan itu hanya anak PMM, ada 4 orang saja. Nah di situ malam tuh, kan nggak boleh nyalain lampu kan. Iya betul. Nah tidak boleh nyalain lampu. Terus pada saat itu malam, tengah malam itu ada kayak suara orang jalan, terus tiba-tiba lari, jalan lari. Sedangkan pada saat itu rumah kosnya tuh ada gerbang gitu loh. Nah gerbangnya itu sebelum hari nyepi udah dikunci. Jadi kita semua yang di kos itu di dalam semua, kemudian di luar ada kamar mandi, di dalam ada kamar mandi juga. Nah sebelah kamarku ini itu kan kamar mandi, jalan kamar mandi kan yang di luar. Nah itu aku mendengar kayak suara orang jalan tiba-tiba lari, jalan tiba-tiba lari. Dan aku nggak mau kepo itu siapa. Takutnya nanti. Iya betul. Itu kan gelap iya. semua kan. Udah pada saat itu lanjut tidur aja. Lanjut tidur ya. Kalau Kanisa? Kalau aku ini kejadian pas awal-awal kita PMM di sini ya. Itu aku pas ngekos di belakang Undiksa. Jadi sekarang aku udah pindah kos. Di situ itu aku lebih dari 3 kali itu dengar sekitar, tapi itu jamnya pasti jam 1 sampai jam 2 dini hari. Itu aku pasti kebangun gara-gara dengar tembok itu kayak diketok-ketok gitu. Oh, diketok. Iya, diketok-ketok gitu. Iya, itu nggak cuma sekali 2 kali, lebih itu. Jadi habis itu sampai suatu ketika tuh aku kebangun itu sampai jam 1 jam 2 kan itu. Nah itu sampai pagi aku nggak tidur. Jadi udah terang aku baru berani tidur. Waduh. Jadi gue saking takutnya itu mau nengok ke luar atau nanya ke sebelah pun aku juga takut. Jadi beneran di kamar sendiri Iya, diem gitu aja iya, udah? diem aja. Main HP atau Main gitu? HP. Gak berani tidur. Kalau tidur malah nanti kayak, aduh ntar kalau ada apa-apa gimana Iya gitu. bener. Iya. Boleh random juga tiba-tiba ngetok yang ini lari-larian gitu. Nah pas lari-larian itu sorry Katri ya, itu reaksinya gimana Kak? Mungkin kan lagi di kamar atau lagi di luar gitu ya? Ya di kamar. Karena kan memang kita dilarang kegiatan yang kayak berisik gitu. Nah pada akhirnya di kamar kayak apa ya, main HP sih sebenarnya, main HP tengah malam kan. Karena kita nggak boleh kemana-mana pada saat itu, malam gelap, nggak boleh pergi-pergi juga. Nah di situ tuh denger ini siapa, perasaan kok nggak ada yang keluar kan, karena kamar mandi di dalam juga ada. Nah itu pasti menggunakan kamar mandi yang dalam. Nah ini di luar arah kamar mandi itu kayak ada yang lari. Itu perasaannya ya merinding sih. Pastilah dia saya Apalagi nyepi kan, ini gelap semua gitu loh. Ya udah, rasanya merinding. Terus aku nggak mau kepo lah. Takutnya nanti buka jendela, Itu ada sesuatu. Mbak kan Iya. shock, terapi gitu kan? Mungkin mau kenalan gitu. Iya, mungkin kan orang-orang baru kan. Kayak Kenalan bang. apa jatuh? Jadi perhatian, caper dikit. Tapi untungnya cuma suara aja sih kalau sampai kayak gitu. Kalau Iya sampai sih. lihat gitu enggak. Jangan sih jangan. Jangan. Ntar takutnya shock terapi kan nggak mau itu lagi tinggal situ Iya. gitu kan. Jangan. Oke, itu kan kalau dari pengalaman yang di sini gitu ya. Tapi kalau di daerah masing-masing ada nggak cerita mistis gitu? Mungkin dari Kanisa? Kalau aku ada sih, apalagi aku dari Jogja ya. Jogja itu terkenal dengan pantai selatannya yang ada mitosnya Nyi Roro Kidul. Nyai. Iya. Nyai gitu ya. Apalagi yang paling terkenal sih itu kalau ke pantai selatan pakai baju hijau. Ijo. Jangan, pasti nanti tenggelam atau apalah gitu. Itu bener nggak sih mitosnya? Atau memang sebenarnya boleh aja? Oh, Atau sebenarnya lebih mau dihindari? percaya nggak percaya tuh tapi pernah ada. Itu ya emang bener keseret gitu.
pakai baju hijau. Iya. Gitu. Oh. Dan aku pernah dengar tuh kalau secara faktanya kalau kita pakai hijau kan hampir nyatu sama warna laut kan. Kalau misal tenggelam susah nyari juga sebenarnya. Oh ya, secara ini ya, faktanya. secara fakta sih ya. Iya. Terus. Terus di Jogja itu kadang suka kedengeran kalau malam itu kayak kereta kencana jalan gitu. Oh, kan udah nggak ada ya kereta Iya, padahal udah nggak ada. Jadi kayak kedengaran kereta kencana pakai kuda itu di tengah malam itu kedengaran, tapi nggak ada wujudnya. Itu sangat apa gimana ya? Di kebanyakan Betul, daerah ya. Jogja ada kayak gitu. Boleh tahu nggak di daerah mana, mungkin Malioboro atau di mana? Enggak, semuanya, semua daerah. Iya, Semua daerah Jogja tuh pasti Iya. pernah dengar kayak gitu. pernah dengar. Wow. Udah keliling, maksudnya jalan-jalan Ya, kali ya mungkin itu ya. mungkin. Jalan-jalan kali ya. Ya, Kalau kalau Katri? Ada sih kalau daerah saya. Oh kok jadi formal gini ya. Iya, santai aja. Kalau daerah aku itu di Kabupaten Semarang, Ungaran, khususnya desa aku. Dulu aku waktu kalau nggak salah umur 3 atau 4 tahun itu ada yang namanya kisah hantu cekik atau setan cekik kalau bahasa Jawanya. Nah, Maksudnya gimana? jadi waktu itu aku masih kecil itu tuh banyak sekali kasus kayak orang apa ya, kayak katanya dicekik tapi itu kayak nggak ada wujudnya gitu loh. Nah di desa aku itu kayak diteror gitu sama hantu itu. Nah kemudian waktu kecil itu teman-teman tuh pada bilang, kamu tuh kalau malam jangan keluar ya, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Terus siang tuh aku diajak bikin yang namanya kayak apa ya, istilahnya kayak pentung gitu loh dari bambu warna kuning. Nah tahu. katanya tuh mereka suruh bikin itu biar hantu cekik itu takut. Oke. Nah itu berlangsung lama. Setelah itu kita juga dianjurkan untuk tidur di lantai, nggak boleh tidur di atas kasur gitu. Kenapa tuh? Karena katanya tuh kalau kita tidur di lantai, mereka tuh apa ya, istilahnya hantu cekik itu enggak ganggu. Terus lampu juga dimatikan. Gak bisa tidur aku Nggak bisa. kalau lampu Nah mati. itu aku dulu waktu kecil tuh tanya-tanya, kok ada juga ya. Nah terus ada aku punya nenek, itu juga cerita juga kan, aku tanya-tanya sama nenek itu, dan beliau itu waktu itu sudah sangat tua, kemudian matanya agak, penglihatannya tuh agak blur gitu kan. Nah itu dia juga, beliau cerita malam-malam itu ada yang tiba-tiba masuk ke rumah mijitin gitu. Enak tuh, Nah, gratis. Kalau di Tapi kan kampung, takut ya. kalau desa zaman dulu kan, itu per kamar tuh nggak ada pintunya, tapi kayak kelambu, Oh iya. Iya. kayak gorden Iya, ya. iya. zaman dulu. Jadi hanya ditutupin itu. Nah, setelah mijit, dan itu dia penglihatannya nenek itu kan kayak ngeblur gitu kan. Itu ngeliat tuh kayak orang itu hitam semua. Nah, setelah dia mijit, masuk tuh ke kamar yang kosong. Kata nenek itu. Nah, nenek itu terus kemudian, loh, tadi habis mijit kok tiba-tiba pergi, belum selesai kan, kayak bertanya-tanya gitu. Nah setelah itu nenek itu nyamperin lah ke kamar itu, karena kan dia melihat masuk kamar itu. Samperin lah ke sana, dibuka nggak ada siapa-siapa. Bayangin itu malam-malam. Orang baik Merinding lah. Orang baik kah? Tapi tiba-tiba Tapi masuk ke logikanya kamar. tengah malam tiba-tiba datang mijitin. Nah itu Setelah mijitin pergi masuk ke kamar dan hilang pas Hilang. diperiksa tuh hilang. Itu dalam rumah kan? ya dalam rumah. Ya, secara logikanya nggak mungkin nggak orang mungkin. tiba-tiba Itu iya masuk kan. Iya, kalau orang rumah pun harusnya kan tahu ya. Ini Ya. kan tiba-tiba masuk kamar, hilang. Nah, itu. Nah setelah itu berapa tahun kemudian, alhamdulillah desa kami Damai. tidak ada hantu cekik itu lagi, setan cekik lah kalau bahasa Jawa. Aman lah ya berarti ya. Oke. Ini kan tadi udah ceritain dari desanya gitu. Tapi kan kalau dari ini kalian kan tempat asal kalian beda-beda ya. Katri dari Semarang, betul ya? Kabupaten Semarang, Ungaran. Semarang. Kalau Kanisa dari Yogyakarta kan. Nah ini ada nggak sih yang paling terkenal gitu? Mistis yang paling terkenal gitu. Yang di daerah lebih luasnya ya kan Jogja sama Semarang gitu ya. Ya. Kalau mungkin dari Katri yang Semarang tuh apa? Mistisnya paling itu sih kayak Wewe Gombel. Oke. Tahu Wewe Gombel? Tahu. Nah, jadi tuh di daerah Semarang ada yang namanya jalan itu namanya Gombel. Nah di situ tuh katanya dulu ada kayak pembangunan hotel gitu. Nah hotelnya itu ditinggalin. Kemudian di sebelah hotel itu
jalan ini itu dulunya adalah kuburan. Dibuat jalan lah istilahnya, digusur Pak. Nah sisanya di sini ada kuburannya. Nah katanya nama dari Gombel itu ini sih ada kaitannya dengan hantu Wewe Gombel itu. Dan itu sosok perempuan yang istilahnya apa ya, mengerikan, kemudian baunya kayak amis gitu, kayak berdarah-darah. Dia itu datang aja atau dia kayak nyulik atau Kalau katanya sih itu misalnya anak-anak tuh nggak boleh keluar maghrib, atau takutnya diculik Wewe Gombel. Nah itu banyak sih yang cerita kayak gitu, kayak apa ya, dari mulut ke mulut pernah sih. Anak kecil keluar maghrib atau apa hilang, terus pulang-pulang dibawa sama perempuan gini gitu. Iya, memang memang terkenal di Semarang sih. Iya sih, Wewe Gombel udah lumayan terkenal juga ya. Iya. Kalau Kanisa? Kalau dari Jogja sendiri itu kalau cerita mistis kayak hantu-hantu gitu banyak di kampus-kampus besar di Jogja, misal kayak UGM, UAD, UNY dan lain-lain itu banyak banget juga. Nah itu, tapi ada juga di Jogja itu masih terkenal kayak ada orang-orangnya yang kayak masih menganut kejawen. Jadi dia Apa tuh kejawen? kejawen tuh Istilahnya kayak kepercayaan Jawa, zaman dulu gitu. iya. Tradisi-tradisi yang harus Oke. Terus dia kayak juga masih memiliki kayak istilahnya ilmu-ilmu gaib gitu ya, ilmu-ilmu gaib gitu. Itu kebanyakan yang masih punya di daerah kayak pelosok-pelosok desa atau pegunungan gitu. Nah kebetulan rumahku di daerah pegunungan. Oke. Nah itu di tempatku itu masih ada beberapa kayak sebenarnya ini nggak tahu ini gosip atau beneran, tapi ada juga yang tapi kebanyakan yang pakai itu kayak orang-orang jahat yang mau kayak mencuri atau apa gitu. Itu pernah di desaku itu dia kayak mencuri terus dikejar-kejar warga itu sampai hutan-hutan gitu. Nah dia lompat ke sungai. Nah itu pas udah lompat itu kan dilihatkan sama warga, mana ini yang lompat, kok nggak ada. Nah katanya tuh dia jadi ikan. Oh, langsung berubah ya. Iya, jadi kan lompat. Harusnya kan kalau misal mati atau terjun kan pasti ada wujud tubuhnya ya. Ini tuh nggak ada. Wow. Nggak ada. Siluman ikan kah? Mungkin ya. Tapi sebenarnya di kakekku sendiri yaitu. Jadi menurut aku pas dia mau wafat itu, dia masih punya ilmu-ilmu gaib yang katanya dulu itu digunain buat pas ngelawan penjajahan Belanda. Oh. Iya, jadi orang-orang dulu punya kayak gitu buat ngelawan Belanda katanya. Nah pas dia mau meninggalnya itu kita harus cari penawar dari ilmunya itu biar dia bisa meninggal dengan tenang. Apa tuh kalau waktu itu di penawarnya berarti? Per ilmu gaib itu katanya penawarnya beda-beda. Nah kalau kakekku itu ada dia namanya ilmunya macan putih atau apa gitu. Nah, itu penawarnya pisang jenis apa itu aku kurang tahu kurang jelasnya. Jadi kayak beda-beda gitu. Beda-beda ya berarti. Oh berarti masih lumayan kental juga ya untuk dunia perilmuan gitu berarti ya. Iya. Nah ini kalau dari kampus sendiri, sebelumnya Kak Disa ini dari kampus mana Kak? Aku dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA itu milik Yayasan Ambarukmo. Jurusan? Pariwisata. Kalau Kak Tri? Kalau saya lagi formal ya karena sering di acara formal. Iya. Kalau menurut aku sih aku ada cerita mistis. Sebelumnya aku dari kampus Universitas IFET Semarang. Nah itu dulunya kan IKIP veteran namanya. IKIP veteran. Oke. Kemudian tahun 2019 itu berubah menjadi Universitas IFET Semarang karena kolaborasi sama ATP Perkapalan Kota Taruna itu. Nah itu kan dulunya bangunannya tuh sudah ada sejak dulu. Terutama yang di belakang itu apa ya istilahnya kayak sedikit pohon-pohon banyak lah. Itu ada bangunan khusus diperuntukkan untuk kayak UKM gitu loh. Nah di situ itu kan istilahnya belum dibongkar, masih tetap utuh dari dulu. Sedangkan bangunan yang lain udah direnovasi lah. Nah di tempat itu kan aku juga ikut UKM. Nah di situ temen aku yang senior itu kan ibaratnya sering tidur di tempat UKM-ku gitu. Itu setiap malam katanya tuh sering cium bau kayak kadang wangi, kadang bau kurang enak gitu. Nah itu pas tidur dia ditemenin pocong.
Ngeri gak tuh? Tapi untungnya seniorku itu dia nggak takut. Oke. Dia memang sering bisa lihat kayak gitu. Cuman dia kayak mikirnya, oh ini iseng nih, ini iseng gitu. Ya udah kayak gitu. Gitu. Tapi semenjak sekarang direnovasi, diperbarui kayak cat ulang, biar ditata lagi, udah nggak ada yang Udah nggak ada ya. Wow, bisa apa ya tidur bareng sama pocong tuh udah. Isengnya kelewatan sih. Iya loh, itu iseng banget sih pocongnya ya. Tolong untuk pocong ya. Hati-hati nanti kalau tidur. Iya, hati-hati pokoknya kalau tidur ya, teman-teman. Oke, harus kalau baca doa kan. Nah, itu Iya. betul, baca doa sebelum tidur itu penting untuk Supaya mencegah aman. hal-hal kayak gitu. Iya, Salah satunya. benar banget. Kalau Kanisa dari kampus asal mungkin ada cerita mistis. Kampus asal, kampusku itu dia sebenarnya termasuk kampus tua ya. Dia dibangunnya itu berdiri 1987. 19. Wow, oke. Jadi termasuk kampus tua dan bangunannya pun juga tua. Nah itu ada kita ada 3 lantai. Nah di lantai 2 dan 3 itu adalah lantai yang kayak kurang nggak sering digunakan. Jadi kalau kita naik tuh kayak hawanya sama lantai Sepi bawah ya, tuh beda beda, ya. beda gitu. Nah dan kalau dari anak-anak kita biasanya pernah itu sebenarnya mereka juga yang lihat tuh jarang tapi sering dengar di kamar mandi lantai 2 atau 3 itu kayak kerannya hidup sendiri atau ada suara-suara aneh yang itu kayak nggak lazim di kamar Iya, mandi gitu ya. Kayak gitulah pokoknya. Oh, kalau kampus terkenalnya kan di itu berarti ya di lantai 2-nya itu 2, berarti iya. ya. Berarti yang udah denger tuh udah banyak berarti ya. Iya. Nggak cuma satu. Mungkin kalau Kanisa sendiri pernah nggak denger atau denger langsung gitu ya di kampus ataupun atau cuma denger dari orang lain Kalau aja? di kampus enggak sih. Aman Untungnya ya, aman. Enggak mau sih. Kali ya. Enggak mau. Jangan sih ya kalau bisa ya gitu ya. Oke. Nah, ini kan udah banyak cerita nih dari kampus asal, dari yang unik juga pengalamannya gitu kan. Ada nggak itu dari banyaknya cerita tadi yang berkesan, ada nggak sih kayak oke, berarti untuk kedepannya mungkin berkesan kayak oke, mungkin kedepannya untuk misalkan sebelum tidur ataupun mau ngelakuin apa-apa, izin atau apa gitu. Mungkin bisa dari Kanisa? Yang penting kalau aku berdoa sih. Berdoa. Itu pasti. Ya. Soalnya dulu aku juga pernah diliatin itu kayak gendruwo gitu loh. Itu pas tidur. Jadi kayak ketindihan, terus pas buka mata di depan kayak ada badannya gede, rambutnya merah gitu. Mata merah ya. Rambutnya juga. Rambut juga rambutnya, merah. iya. Habis itu setelah itu aku tidur sampai peluk Al-Qur'an. Beneran doa sampai peluk Al-Qur'an, ya Allah. Bener itu saking takutnya. Jadi berdoa dan pokoknya banyak-banyak berdoa. Iya betul. Banyak-banyak berdoa ya guys, tolong. Terus kalau Katri? Kalau aku sendiri yang itu waktu kos sebelum pindah di kos sekarang kan. Sekarang ya. Nah, itu waktu itu kan pertama kali juga melaksanakan nyepi. Nah, itu aku takut banget. Itu yang Saat jadi kejadian masalah. tadi ada kayak suara jalan lari, padahal itu sepi sekali. Sepi banget. Ya, iya benar lagi kan. Itu yang paling berkesan sih seumur hidup. Nggak apa-apa jadi apa ya, pengalaman jadi tahu bisa cerita nanti ke depannya kan gitu. Nah, itu. itu aku pasti selalu kayak di tempat baru permisi. Udah gitu sih. Iya benar, Mungkin soalnya kan mereka mau kenal juga, oh ini loh ada aku di sini. Mungkin dia mau menunjukkan lah. betul soalnya kan ya kita kan juga tahu ya kita nggak tinggal sendiri gitu ya, pasti ada hal yang lainnya gitu ya. Tapi Dan itu yang penting jangan aneh-aneh. nah itu Jangan aneh-aneh. Apalagi kayak nantang gitu. Ya, jangan aneh-aneh. ya saling Jangan banget. saling respect kayak brother. Respect ya, respect. Jangan aneh, apalagi di tanah orang. Jangan. Betul. Kita nggak tahu ya seluk-beluknya kayak apa. Nah iya, apalagi kan gimana ya, kita pendatang juga kan di sini kan, cuma berapa minggu, jadi jangan nantang-nantang, terutama untuk anak-anak mahasiswa PMM ya. Kalau ada apa-apa kayak gitu, tolong mungkin bisa permisi ataupun Jangan nantang kalaupun denger gitu ya, ya udah diemin aja atau nggak baca doa, jangan ngelawan gitu, mana. Malahan itu yang bikin apa ya, mancing aja gitu. Marah lah. Kan takutnya kan nggak lucu gitu ya kan, ketika pulang ternyata orang yang bisa ngeliat oh ada bawaan nih. Nah itu kan nggak lucu ya, ada bawaan gitu ya. Jangan. Ya pokoknya ya semoga nanti pas kita balik semuanya mana-mana ya, nggak terbawa hal-hal kayak gitu ya. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir deh gini, dari semua cerita gitu ya, terus udah cerita semua, udah cerita pengalaman yang di kampus di sini juga. Nah ini mungkin untuk
mahasiswa nanti mungkin kalau ada amin ya tolong Bapak Menteri Pendidikan ya Bapak Nadiem Makarim ya tolong sekali semoga ada PMM kelima ya tolong ini karena apa ya kan menurut kan kata ini kan PMM kan lumayan sangat penting sekali ya apalagi untuk mengenal budaya baru gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih saran kalian gitu ya untuk mahasiswa nanti jika memang ada PMM 5 gitu mungkin saran untuk kedepannya seperti apa untuk yang kan kita udah cerita nih kita udah 5 bulan di sini gitu untuk kedepannya kayak gimana mahasiswa boleh Siapa dulu nih? Kamu dulu. Kalau dari aku yang pertama kalau kamu mau mendaftar bener-bener niat dulu daftar jangan kayak aku daftar nih iseng tiba-tiba nanti keterima nggak diterusin. Ya itu kayak aduh sayang sekali karena memang banyak sekali mahasiswa yang ingin ikut PMM ini. Betul. Jadi bersyukur udah keterima. Betul. Jangan main-main. Nah karena di sini kita istilahnya apa ya pengalamannya banyak kemudian dapat teman dari berbagai daerah khususnya luar pulau. Nah yang paling penting ini adalah kalian siapkan uang saku lah. Karena memang ini hari-hari bulan-bulan pertama mungkin sampai datang di sini tuh dana belum cair. Iya betul. Kalian harus mempersiapkan prepare jangan sampai kalian nggak prepare nanti malah keteteran atau enggak benjol gitu kan jangan sampai deh kayak gitu jangan sampai. Nah intinya gitulah persiapkan semuanya intinya itu untuk biaya hidup makan kemudian bayar kos kan. Iya pastinya itu. Kalau misal kalian juga ojek online atau apa ya untuk pergi ke kampus segala macam gitu. Jadi persiapkan jangan sampai kalian keteteran di sini. Betul. Karena memang PMM ini tuh sangat istilahnya membantu untuk kalian mencari ilmu, pengalaman, kemudian susah senangnya seperti apa. Dan itu setiap kampus, setiap daerah itu memiliki suatu story yang berbeda. Betul. Terutama untuk yang di Bali gitu ya. Kalau yang pilih Bali sih harus itu sih dengerin kata Katri tadi ya. Pokoknya gas aja. Pokoknya kalau udah keterima bersyukur gitu ya. Jangan sampai kalian mengundurkan diri jangan banget. Jangan aduh tolong itu banyak mahasiswa. Harus benar-benar dipertimbangkan. Iya. Karena memang itu ya pesawatnya PP dibayarin. Bayarin semua aman. Kalau sampai kalian mundur aduh hangus dong itu. Hangus semuanya. Oke, dari Kanisa sarannya? Kalau aku yang pastinya serius kayak Kak Tri tadi ya. Lalu sebisa mungkin jaga diri karena kalian di tanah orang dan jaga diri, jaga perbuatan kalian pokoknya ya walaupun kita nggak tahu ya apa yang di daerah orang masing-masing itu kayak apa jadi kita sebisa mungkin menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah kalau ada apa-apapun itu kita bisa bilang ke ke dosen pembimbing ataupun ke pengurus PMM ya. Kita betul. bisa bilang ke pengurus PMM kita butuh apa, kita ngalamin apa itu kita bisa cerita. Jadi jangan takut kalau ada apa-apa. Betul, kalian bisa cerita semua. Misalkan sudah kepilih, amin gitu ya kepilih dan masih ada PMM kelima ya amin. Tolong Bapak Menteri, saya minta maaf sekali nih, tolong ya gitu. Oke, terima kasih Katri, Kanisa sudah hadir dalam percakapan pada hari ini, podcast obrolan pada hari ini yang kita tahu kan Bali ini terkenal akan misisnya juga kan terus kita juga mendengar dari daerah kalian sendiri bagaimana misisnya gitu ya. Terima kasih banyak telah hadir. Oke, teman-teman. Sudah selesai kita podcast pada hari ini. Ditunggu podcast selanjutnya di Ruang Dialog Undiksa selanjutnya. Bye-bye. Oke.